Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang saya cintai, kita berlanjut untuk materi pembelajaran ke-10 dari modul materi mata kuliah manajemen pemasaran. Materi ke-10 itu membicarakan atau tema yang diusungnya adalah pemasaran berkelanjutan dan growth marketing. Apa itu pemasaran berkelanjutan? Konsep pemasaran berkelanjutan adalah pendekatan pemasaran yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan sosial dan ekonomi. Apa tujuan dari pemasaran berkelanjutan? Pemasaran berkelanjutan itu adalah untuk menciptakan nilai bagi konsumen, sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan generasi mendatang. Pemasaran berkelanjutan ini memiliki hal-hal penting atau ciri-ciri utama atau landasan utama dalam filosofi pemikiran pemasaran berkelanjutan. Pertama adalah bahwa pemasaran berkelanjutan itu menanggapi permintaan konsumen. Dia sangat responsif untuk memberikan sesuatu yang paling utama kepada konsumen. Pemasaran berkelanjutan juga memiliki landasan bahwa membangun citra dan reputasi yang positif itu hal yang utama yang menjadi tujuan pokok dari pemasaran berkelanjutan. Hal yang menjadi ciri yang lain di dalam pemasaran berkelanjutan adalah mengurangi dampak lingkungan. Pemasaran berkelanjutan itu berkomitmen untuk keamanan dan keberlangsungan lingkungan yang asri, sehingga dalam aktivitasnya itu berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan. Pemasaran berkelanjutan juga meningkatkan efisiensi biaya dengan mengurangi pemborosan energi yang tidak terbarukan, berusaha untuk mencapai energi yang ramah lingkungan, yang bisa diproses dan terbarukan. Pemasaran berkelanjutan sudah pasti harus mematuhi regulasi dan menghindari risiko, mendorong inovasi, menjaga ketersediaan sumber daya di masa depan, mendukung kesejahteraan sosial, meningkatkan loyalitas konsumen, dan daya saing yang berjangka panjang. Lalu apa sebetulnya hal-hal yang menjadi dampak negatif pemasaran pada lingkungan? Secara umum, bahwa aktivitas apapun, baik itu aktivitas ekonomi, sosial, bahkan di sini adalah aktivitas ekonomi karena terkait dengan pemasaran, maka akan memiliki ekses yang berlebihan. Produksi dan penggunaan kemasan yang berlebihan itu menjadi ciri dalam aktivitas ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Sisi lain dari dampak pemasaran itu, dampak aktivitas ekonomi itu adalah overkonsumsi, konsumsi yang berlebihan, pemborosan, konsumsi yang tidak perlu, bahkan paradigma konsumerisme. Akan ada semacam peningkatan emisi karbon dalam logistik dan distribusi. Eksploitasi sumber daya alam terkait dengan aktivitas ekonomi, adanya limbah produk, greenwashing, sampah dari pengotoran lingkungan hidup,
dampak dari iklan yang tidak bertanggung jawab, iklan-iklan yang memberikan satu value yang menurunkan atau tidak beradaptasi dengan lingkungan, tidak menghargai lingkungan, seperti rokok, dampak-dampak iklan yang mengutamakan pada konsumsi untuk kepentingan profit perusahaan semata. Ini adalah ekses pemasaran yang tidak atau iklan yang mengabaikan tentang keberlangsungan lingkungan hidup. Kemudian pengaruh pada pola konsumsi air yang berlebihan karena produktivitas yang dijalankan semakin banyak. Dalam pemahaman tentang pemasaran berkelanjutan, maka kita akan mengenal yang namanya konsep green marketing. Apa itu green marketing? Green marketing atau pemasaran hijau adalah strategi pemasaran yang berfokus pada promosi produk atau layanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mencerminkan kepedulian terhadap isu lingkungan. Jadi sebetulnya konsep green marketing dengan pemasaran berkelanjutan itu memiliki kemiripan, atau bisa dikatakan bahwa konsep yang berkembang di dalam pemasaran itu menuju pada model-model filosofi yang berkembang pada masyarakat modern yang lebih menghargai lingkungan hidup, berpikir untuk sustainable yang lebih jauh, adaptasi pada lingkungan hidup, penghargaan yang tinggi terhadap peran-peran lingkungan. Kita akan melihat bahwa kalau kita mengkaji tentang green marketing, maka kita setidaknya ada beberapa teori yang menjelaskan tentang elemen utama dari green marketing. Green marketing itu isinya apa sih? Green marketing itu mengkaji dalam hal produk ramah lingkungan, pengemasan yang berkelanjutan, pengemasan yang tidak merusak lingkungan, proses produksi yang ramah lingkungan, distribusi yang efisien, dan komunikasi yang jujur dan transparan. Komunikasi yang tidak pernah membohongi audiens, konsumen, pelanggan, atau stakeholder yang lain. Tidak ada satu penjelasan yang ditutupi, karena dalam pemasaran model green marketing ini kita hidup dalam satu keluarga yang luas di dunia ini. Ketika kita mempelajari tentang green marketing, maka apa sih manfaat yang didapat untuk perusahaan? Bahwa perusahaan yang mengembangkan konsep green marketing maka akan meningkatkan loyalitas konsumen. Perusahaan akan dianggap sebagai perusahaan yang komit pada ide-ide masa depan. Perusahaan yang selaras dengan cara berpikir dan cara pandang masyarakat masa depan. Perusahaan yang tidak dipandang sebagai perusahaan hitam. Menciptakan citra merek yang positif, mematuhi regulasi lingkungan, keunggulan kompetitif, efisiensi biaya jangka panjang. Manfaat yang dipetik dari implementasi green marketing. Kalau berbicara green marketing, maka lebih spesifik adalah kita akan membahas tentang produk ramah lingkungan. Apa sih produk ramah lingkungan itu? Eco-friendly product adalah barang atau jasa yang dirancang, diproduksi, dan distribusikan dengan dampak minimal terhadap lingkungan. Ke depan, model-model pemikiran atau filosofi seperti ini akan menguat dan terus menjadi
pilar utama dalam setiap aktivitas ekonomi maupun pemasaran. Jadi, ciri-ciri produk ramah lingkungan itu adalah menggunakan bahan yang berkelanjutan, efisiensi energi, menggunakan energi yang terbarukan, yang murah, mengurangi polusi, dapat didaur ulang, meminimalkan penggunaan plastik. Berbicara tentang konsep pemasaran, dari pemasaran berkelanjutan ke marketing, maka pada intinya adalah kita akan masuk pada fondasi utama, prinsip dari sebuah tata laku, yaitu tentang etis, tentang sopan santun, tentang tata krama dalam kehidupan. Maka konsep pemasaran itu kemudian dikemas menjadi pemasaran etis, atau pendekatan pemasaran yang memperhatikan prinsip moral, kejujuran, dan transparansi dalam segala aspek pemasaran. Prinsip-prinsip pemasaran etis itu adalah misalnya transparansi, terbuka, tidak ada yang ditutupi, berkeadilan, adil dalam menjalankan prinsip aktivitasnya, kemudian bertanggung jawab secara sosial, bukan sekedar antara perusahaan dengan konsumen atau pelanggan, tetapi secara luas pemasaran etis itu juga bertanggung jawab secara sosial. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana sebenarnya hak asasi manusia itu menjadi pilar pokok dalam tata dunia baru. Komitmen terhadap keberlanjutan, seperti isu lingkungan. Isu lingkungan itu menjadi penting bagi model-model prinsip-prinsip pemasaran etis, menjadi konsen aktivitasnya. Itu saja barangkali prinsip-prinsip yang bisa saya kemukakan untuk model pengembangan pemasaran masa depan. Jadi pemasaran masa depan itu akan lebih bernilai dan memiliki keselarasan dengan pandangan-pandangan lingkungan. Pemeliharaan lingkungan, menjaga lingkungan, adaptasi lingkungan, dan komitmen untuk bisa membangun keberlanjutan lingkungan dan tata dunia yang lebih ramah, lebih bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan pada semua audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.